Penjualan saham PT Indosat Tbk kepada investor asing pada tahun 2002 merupakan salah satu keputusan ekonomi paling kontroversial dalam sejarah pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Keputusan ini memicu banyak kritik, terutama karena Indosat saat itu dianggap sebagai aset strategis nasional di sektor telekomunikasi. Untuk memahami alasan di balik keputusan ini, penting untuk melihat konteks ekonomi dan politik Indonesia pada saat itu. Pada awal 2000-an, Indonesia masih berjuang untuk pulih dari krisis moneter Asia yang melanda pada 1997 hingga 1998. Krisis ini menyebabkan ekonomi Indonesia terpuruk, dengan lonjakan inflasi, meningkatnya pengangguran, dan nilai tukar rupiah yang jatuh drastis. Pemerintah saat itu menghadapi tekanan besar untuk menstabilkan perekonomian dan memenuhi kewajiban utang luar negeri. Sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan International Monetary Fund, IMF, dalam program restrukturisasi ekonomi. Salah satu syarat utama dari IMF adalah melakukan privatisasi terhadap sejumlah BUMN untuk mengurangi beban fiskal negara, meningkatkan efisiensi, dan menarik investasi asing. Pemerintah saat itu membutuhkan dana cepat untuk membayar utang negara yang membengkak akibat krisis ekonomi. Menjual saham Indosat dinilai sebagai cara efektif untuk mendapatkan pemasukan yang signifikan dalam waktu singkat. Indonesia saat itu berada di bawah pengawasan lembaga internasional seperti IMF. Sebagai bagian dari komitmen restrukturisasi ekonomi, privatisasi BUMN dianggap sebagai langkah yang harus diambil untuk mendapatkan pinjaman dan dukungan internasional. Pemerintah berpendapat bahwa masuknya investor asing bisa membawa teknologi baru, inovasi, dan efisiensi dalam pengelolaan Indosat. Hal ini diharapkan mampu mendorong industri telekomunikasi Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar global. Dengan menjual sebagian kepemilikan di Indosat, pemerintah berharap bisa mengurangi beban keuangan, khususnya dalam hal pembiayaan ekspansi dan modernisasi infrastruktur telekomunikasi. Akhirnya, pada 15 Desember 2002, STT terpilih sebagai pemenang divestasi tersebut, dengan total penjualan Rp5,62 triliun, 434 juta saham, Rp12.950 lembar. Penjualan mayoritas saham Indosat kepada Singapore Technologies Telemedia, STT, anak perusahaan dari Temasek Holdings milik pemerintah Singapura, memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Banyak pihak menganggap Indosat sebagai aset strategis nasional yang seharusnya dikelola oleh negara untuk menjaga kedaulatan di sektor telekomunikasi. Malah aset strategis ini dijual ke asing. Dengan kepemilikan asing yang besar, muncul kekhawatiran bahwa data dan komunikasi nasional bisa berada di bawah pengaruh negara lain. Keputusan ini dianggap tidak pro-rakyat karena lebih menguntungkan pihak asing dibandingkan kepentingan nasional jangka panjang. Setelah penjualan, Indosat mengalami beberapa perubahan, termasuk peningkatan layanan dan modernisasi infrastruktur. Namun, sentimen negatif terkait privatisasi aset strategis ini tetap membekas di benak masyarakat hingga hari ini. Bahkan, beberapa pemerintahan berikutnya mencoba mengurangi pengaruh asing di sektor strategis melalui berbagai kebijakan. Keputusan Megawati untuk menjual Indosat bukanlah pilihan yang mudah. Di tengah tekanan ekonomi dan desakan internasional, keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan untuk menyelamatkan ekonomi nasional dan memenuhi kewajiban internasional. Namun, dampak politik dan sosial dari keputusan ini masih menjadi bahan perdebatan hingga saat ini, terutama terkait isu kedaulatan ekonomi dan pengelolaan aset strategis negara.